Anda sering pusing saat berdiri, padahal udah makan. Kepala terasa ringan, seperti mau jatuh. Banyak yang langsung bilang, Anda belum makan atau Anda kurang makan. Padahal ini belum tentu benar. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas pelan-pelan ya. Sederhana bahasanya, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar teori, tapi pengalaman keluarga dekat saya dan beberapa kasus nyata. Salah pahaman. Dulu saya berpikir tekanan darah rendah itu bagus karena hipotensi itu kan lawannya hipertensi. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Luruskan istilah. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Umumnya di bawah 90/60. Gejala yang sering muncul pusing, lemas, pandangan gelap, bahkan bisa pingsan. Yang penting dipahami, tidak semuanya berbahaya. Tapi kalau sering terjadi, itu sinyal tubuh Anda sedang tidak seimbang. Analogi. Bayangkan tubuh seperti sistem distribusi air di rumah 2 lantai. Kalau tekanannya lemah, airnya nggak nyampe ke lantai atas. Dalam tubuh, otak jadi kekurangan aliran. Itu kenapa muncul rasa melayang atau seperti mau jatuh. Dan ini yang sering keliru, bukan karena kurang makan. Fakta yang sering terlewat. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru ketika tubuh kekurangan cairan, elektrolit tidak seimbang, sehingga sistem saraf tidak bisa merespon dengan cepat. Artinya, ini bukan sekedar energi, tapi masalah keseimbangan sistem tubuh kita. Penjelasan ilmiah. Saat kita berdiri, tubuh harus cepat menaikkan tekanan darah. Ada sistem saraf otomatis yang seharusnya langsung bekerja. Kalau responnya lambat, tekanan turun mendadak. Kalau cairan kurang, volume darah tidak cukup. Kalau elektrolit tidak seimbang, pembuluh darah tidak bisa berkontraksi optimal. Akhirnya, aliran ke otak berkurang dan muncullah pusing. Jurnal ilmiah. Karena ini bukan pendapat pribadi saya ya. Ada jurnal ilmiahnya berjudul Orthostatic Hypotension Mechanism, Causes and Management. Ini tahun 2011. Ringkasannya kurang lebih seperti ini. Hipotensi saat berdiri terjadi karena kegagalan tubuh kita menyesuaikan tekanan darah secara cepat akibat gangguan saraf sistem otonom. Mitos versus fakta. Mitos 1. Darah rendah pasti karena kurang makan. Faktanya sering justru karena kurang cairan dan elektrolit. Mitos 2. Minum kopi adalah solusi. Faktanya hanya efek sementara. Tidak menyelesaikan akar masalahnya. Mitos 3. Hipotensi tidak berbahaya selama tidak pingsan. Faktanya, hipotensi tetap beresiko jatuh dan mengganggu kualitas hidup. Cerita di lapangan. Saya sering menemukan kasus orang merasa lemas, pusing saat berdiri, enggak bertenaga. Langsung dikira, kamu belum makan. Padahal setelah diperbaiki, cairannya ditambah, elektrolit diperbaiki, pola makan disesuaikan, ternyata keluhannya membaik. Di situ saya semakin yakin, ini bukan sekedar soal makan, tapi soal keseimbangan sistem tubuh kita. Solusi medis. Dalam kondisi tertentu, penanganan medis tetap diperlukan, seperti cairan diinfus, kemudian koreksi elektrolit, dan juga evaluasi obat. Terutama jika sampai pingsan. Solusi Darmawan Healthy.
Pendekatannya bukan sekedar menaikkan tekanan darah, tapi menstabilkan sistem. Mulai dari apa? Pola makan, protein harus cukup, lemak sehat. Contohnya telur, ikan, alpukat. Hidrasi, air harus cukup, plus elektrolit alami. Contoh, air dan sejumput garam Himalaya atau kaldu. Kemudian pola puasa dilakukan bertahap, jangan ekstrim ya. Kemudian pola nafas, latihan nafas untuk menstabilkan sistem saraf kita. Pola gerak, bangun harus pelan-pelan, nggak boleh berdiri langsung mendadak. Dan terakhir, pola istirahat, tidur cukup agar hormon kita stabil. Hasilnya bukan sekedar tekanan naik, tapi tubuh lebih stabil dan bertenaga. Rangkuman, hipotensi sering terkait dengan cairan, elektrolit, sistem saraf. Kalau hanya mengandalkan kopi itu hanya bantuan sementara. Tekanan darah rendah tidak selalu berarti sehat. Kalau tubuh sering memberi sinyal pusing, ini bukan untuk diabaikan. Itu tanda ada sistem yang perlu diperbaiki. Jadi teman-teman, tubuh kita tidak pernah salah. Kita saja yang sering salah membaca sinyalnya. Semoga ini membantu teman-teman memahami tubuhnya sendiri. Kalau pernah mengalami hal seperti ini, hipotensi ya, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang yang mungkin masih salah paham memahami darah rendah. Saya Freddy Darmawan.